Langit di atas hutan Kalimantan tampak menutup lebih cepat dari biasanya. Jam di pergelangan tangan Rangga menunjukkan pukul 3 sore. Namun bayangan pepohonan telah memanjang seperti sore menjelang malam. Daun-daun besar dari pohon meranti dan ulin menggantung rendah, menyerap cahaya, menciptakan lorong gelap di tengah belantara yang padat. Suara burung-burung hutan yang biasanya bersahutan mendadak lenyap. Hanya gemerisik dedaunan yang samar terdengar, seperti langkah kaki yang tidak ingin ketahuan. Rangga, seorang penjelajah alam berpengalaman, menyadari ada sesuatu yang tidak biasa. Peta digital di tangannya kehilangan sinyal sejak 2 jam lalu, dan jalur kecil yang ia ikuti menghilang begitu saja, tertelan semak liar yang seolah tumbuh lebih cepat dari semestinya. Ia tahu hutan Kalimantan tidak ramah bagi yang lengah, namun apa yang dialaminya sore itu jauh dari sekadar kesesatan. Kabut muncul dari sela-sela akar pohon, bukan turun dari langit, melainkan menyembul seperti napas dari tanah. Padat, dingin, dan beraroma tajam seperti kapur barus tua dan getah pohon yang basi. Saat ia terus berjalan, kabut semakin pekat. Suhu udara turun drastis hingga bulu di lengannya meremang. Lalu muncul sebuah keanehan. Tanah di bawah sepatunya berubah lunak seperti lumpur rawa, namun tidak basah. Langkah kakinya mulai terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahan setiap gerakan. Tak lama kemudian, dari balik kabut, muncul siluet atap-atap runcing yang hampir tertelan lumut. Deretan rumah kayu tua berdiri membisu, berjajar di jalan tanah sempit yang ditumbuhi ilalang kering. Desa itu tidak ada di peta. Tidak ada catatan ekspedisi sebelumnya yang menyebutkannya. Namun yang paling mengganggu Rangga bukanlah keberadaan desa itu, melainkan atmosfer yang menyelubunginya. Tidak ada suara kehidupan. Udara di desa itu diam seperti ruangan yang telah ditutup rapat selama puluhan tahun. Bahkan desiran angin pun seperti tertahan. Daun-daun tidak bergerak meski kabut terus merambat di sela-sela papan rumah. Saat ia melangkah lebih dalam, ia merasa seolah sedang diawasi. Tidak oleh mata yang terlihat, melainkan oleh seluruh elemen di sekitarnya. Pohon-pohon tinggi yang seakan menunduk, rumah-rumah yang miring namun tetap berdiri, dan kabut yang mengikuti seperti makhluk hidup. Setiap langkah Rangga seperti mengundang sesuatu untuk mendekat. Sesuatu yang sabar, yang telah menunggu cukup lama untuk akhirnya memiliki tamu kembali. Ia berhenti di depan sebuah rumah paling besar di ujung jalan, di bawah pohon beringin yang menjuntai akar-akarnya ke tanah seperti cambuk mati. Rumah itu tampak lebih utuh dibandingkan yang lain, namun jendelanya menganga seperti mulut yang mengundang. Langkah Rangga ragu, kakinya tetap tertanam di tanah, namun perasaan dalam dirinya menjerit untuk pergi. Ia memutar badan. Kabut telah menutup jalan di belakang. Pepohonan menghilang dalam putih tebal. Ia tidak bisa melihat kembali jalur yang dilaluinya. Hanya ada satu arah kini, masuk lebih dalam, atau berdiri membeku di tengah kabut yang rasanya makin dingin dan berat. Tanpa kata, ia melangkah maju. Dan dari kejauhan, dari suatu tempat yang tidak dapat dipastikan, terdengar suara pelan, seperti gumaman, atau mungkin doa dalam bahasa yang tak dikenal. Irama lirih itu bergema sebentar, lalu menghilang, seperti hutan sedang memperingatkan. Desa itu semakin sunyi seiring langkah Rangga memasuki rumah besar yang tampak seperti satu-satunya tempat yang masih menyimpan sisa kehidupan. Dindingnya terbuat dari kayu tua yang berkeriput, dengan retakan di sana-sini yang seolah menceritakan usia panjang yang telah dilaluinya. Namun ada sesuatu yang berbeda tentang rumah ini, sebuah ketegangan yang tak bisa dijelaskan. Rangga merasa seperti sedang memasuki ruang yang lebih besar dari sekadar bangunan fisik. Ia seperti melangkah ke dalam sebuah ruang yang tidak terlihat. Sebuah ruang yang telah menghisap dirinya ke dalamnya. Di dalam, ruangan itu terasa lebih dingin daripada luar. Bau lembab dan busuk menyelimuti udara, lebih kuat daripada kabut yang ada di luar. Lantai kayu yang rapuh berderit setiap kali kakinya menginjaknya. Namun, ada sesuatu yang lebih mengganggu. Tidak ada jejak apapun di dalam rumah ini. Tidak ada debu, tidak ada jejak kaki, hanya keheningan yang sangat kental. Rangga melangkah lebih dalam, menyeberangi ruang tamu yang kosong dan masuk ke sebuah lorong panjang yang mengarah ke bagian belakang rumah. Pintu-pintu kayu di sepanjang lorong terbuka sedikit,
menunjukkan kegelapan yang memeluk di dalamnya. Sesekali, sebuah angin kencang mengguncang jendela, membuatnya tergetar. Namun meski angin itu cukup keras, tidak ada suara daun yang bergerak, hanya kesunyian yang menekan. Ia melangkah lebih jauh, dan saat itu, kakinya berhenti. Sebuah pemandangan yang membuatnya bergidik. Jejak kakinya yang tadi ia tinggalkan di lantai kayu telah hilang. Seolah jejaknya ditelan oleh kayu, atau bahkan disapu oleh kabut yang tiba-tiba menyusup masuk ke dalam rumah. Rangga mengelus peta yang masih tergenggam di tangan. Garis-garis yang ia gambar seharusnya mengarah ke sini, namun tidak ada yang sesuai dengan peta yang ia bawa. Jalanan yang ia lewati tadi tidak ada dalam gambaran itu. Hutan yang ada di luar seakan tidak tercatat dalam dunia nyata. Seperti ada sesuatu yang salah dengan dunia itu, sesuatu yang membuatnya terjepit di dalamnya, terperangkap oleh sesuatu yang tidak bisa ia lihat. Kemudian, saat ia mengalihkan pandangannya, sesuatu mengalihkan perhatian Rangga. Sebuah bayangan bergerak dengan cepat di ujung lorong. Bentuknya samar, hanya siluet yang berlari secepat angin. Rangga mencoba mendekat, namun bayangan itu menghilang begitu ia bergerak. Tidak ada suara apapun, hanya kesenyapan yang kembali merayapi ruang rumah yang makin terasa mencekam. Rangga berdiri di depan sebuah pintu besar yang terkunci. Pintu itu terasa aneh, seperti menantangnya untuk membuka. Di sekelilingnya, ada ukiran-ukiran tua yang tampak lebih seperti lambang dari suatu ritual, lebih seperti peringatan yang ingin disampaikan, meskipun Rangga tidak tahu persis apa artinya. Namun, nalurinya mulai berbicara. Rumah ini bukan tempat yang aman. Ia mengulurkan tangan untuk mencoba membuka pintu itu. Tetapi tiba-tiba, langkah kaki yang berat terdengar dari arah belakang. Suara itu terdengar mengarah ke arahnya. Semakin lama semakin dekat. Rangga berbalik, matanya tajam mencari asal suara itu. Namun di belakangnya hanya ada lorong kosong yang dihiasi bayang-bayang gelap. Tidak ada seorang pun. Dan saat itulah ia merasa, seperti sesuatu yang tidak kasat mata, suatu entitas yang tersembunyi, sedang mengamatinya dari balik kegelapan. Rangga terdorong keluar oleh insting bertahan, melangkah ke tengah desa yang masih diam dalam kepungan putih pekat. Namun langkahnya kini tidak lagi pasti. Kaki terasa ringan, bukan karena beban yang hilang, tetapi seperti ditarik pelan oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Setiap jengkal tanah yang dipijaknya seperti menghisap jejak yang baru saja tercipta, menyapu keberadaannya sedikit demi sedikit. Di tengah lapangan tanah terbuka yang tersembunyi di balik rumah-rumah tua itu, Rangga menemukannya. Sebuah altar tua dari batu hitam, retak di beberapa sisi, namun masih utuh dalam bentuknya. Di sekeliling altar itu, berdiri patung-patung kayu kecil yang telah usang, menyerupai manusia namun dengan proporsi aneh. Lengan terlalu panjang, wajah tanpa mata, mulut terbuka menganga. Di permukaan altar, bercak merah tua membeku seperti kerak besi yang sudah mengering selama bertahun-tahun. Dan di tengah altar, berdiri sebuah boneka jerami, berbalut kain lusuh yang sudah membatu oleh noda keringat, darah, dan waktu. Rangga hanya berdiri terpaku. Bau anyir menusuk hidung, bukan seperti darah segar, melainkan seperti bangkai yang ditinggalkan terlalu lama. Di udara, muncul irama asing, seperti nyanyian yang tidak berasal dari satu suara, tapi dari banyak mulut, menyatu menjadi satu gema aneh. Nada-nadanya rendah, penuh tekanan, dalam bahasa yang sama sekali asing. Ia tidak tahu dari mana asalnya. Tidak ada satupun orang terlihat. Namun suara itu begitu dekat, seolah berasal dari tanah itu sendiri. Ia memerhatikan altar lebih saksama. Di bawah boneka jerami itu, terpahat simbol-simbol yang tidak dikenalnya. Bentuknya melingkar, menyerupai matahari dengan belasan garis menjulur seperti cabang akar. Di bagian pinggir altar, tanah sekitarnya dipenuhi ukiran serupa, seolah setiap inci desa ini telah diberi penanda, penjara simbolik yang dikurung dengan keyakinan kuno yang tidak lagi dimengerti. Rangga menyadari sesuatu. Ini bukan tempat persembahan biasa. Ini bukan monumen mati. Tempat ini seperti hidup. Ia bisa merasakannya, seperti detak yang samar, bergetar di bawah kakinya. Sebuah denyut lemah tapi teratur, seperti jantung yang tertanam di dalam tanah. Langit semakin gelap,
Meski matahari belum sepenuhnya tenggelam, kabut berubah warna, dari putih kelabu menjadi kehijauan samar, menciptakan ilusi bahwa waktu tidak lagi berjalan seperti semestinya. Daun-daun kering mulai berguguran meski tidak ada angin. Dan suara nyanyian itu semakin jelas, berubah menjadi paduan suara anak-anak dan wanita tua, tidak melodius, melainkan monoton dan berulang-ulang, seperti mantra yang dipaksa dihafal. Dalam kengerian yang semakin dalam, Rangga mulai menyadari sesuatu yang tak ingin ia percayai. Suara-suara itu bukan gema dari masa lalu. Di antara kabut yang mulai menyatu dengan tanah, Rangga melihat sesuatu bergerak, berputar perlahan mengelilingi altar. Sosok-sosok itu nyaris tak terlihat. Tubuhnya tipis seperti kabut, namun kehadirannya bisa dirasakan. Dan saat itu pula Rangga merasa bahwa waktu telah membeku. Ia terjebak dalam ritual yang tidak pernah selesai. Ia kembali ke jalur semula, mencoba menemukan jalan keluar dari desa itu, tetapi setiap belokan membawanya kembali ke tempat yang sama. Altar berdarah dan boneka jerami yang kini terlihat berbeda. Kepala boneka itu tampak condong ke satu sisi, dan kain yang membungkus tubuhnya sedikit robek, seperti habis disentuh sesuatu. Entah oleh tangan, entah oleh waktu, tapi Rangga tahu itu bukan angin. Kemudian, dia mulai melihat mereka. Awalnya hanya sekilas, siluet yang berdiri diam di antara batang pohon atau di balik jendela rumah-rumah tua. Tubuh mereka tampak seperti manusia, namun tidak sepenuhnya. Ada yang lehernya terlalu panjang, ada yang sikunya membengkok ke arah yang salah, dan ada pula yang berdiri dengan punggung melengkung seperti binatang yang berjalan dengan dua kaki. Wajah mereka tidak jelas, hanya kesan gelap dengan rongga mata yang terlalu besar dan mulut yang terbuka terlalu lebar. Mereka tidak berbicara, tidak berteriak, mereka hanya mengawasi. Rangga mempercepat langkahnya, mencoba menjauh dari mereka, tapi kemanapun ia pergi, makhluk-makhluk itu tetap menjaga jarak, cukup dekat untuk terlihat, cukup jauh untuk tidak disentuh. Mereka seperti bayangan yang tidak pernah benar-benar muncul di cahaya, namun selalu ada di sudut mata. Dan saat ia menoleh, mereka menghilang, tapi sensasi itu tetap ada. Dari kejauhan, terdengar suara gemeretak, bukan suara ranting patah, melainkan seperti tulang yang bergesekan, disusul oleh gerakan cepat di balik pepohonan. Bukan seekor binatang, terlalu tinggi, terlalu cepat, terlalu sunyi. Rangga mulai kehilangan orientasi. Semua rumah terlihat sama, jalan tanah berubah bentuk, pepohonan bergeser posisi. Desa ini tidak hanya terisolasi, ia hidup dan memutarbalikkan arah. Dalam pelariannya yang kacau, ia terjatuh di depan sebuah sumur tua yang nyaris tertutup semak. Saat ia mencoba bangkit, terdengar desisan pelan dari dalam sumur, bukan suara air, melainkan seperti napas panjang yang ditarik dari dasar yang sangat dalam. Ia menahan napas, membatu di tempatnya. Dari dasar sumur itu, muncul sepasang mata yang samar, terapung di kegelapan, menatap ke atas tanpa berkedip. Lalu terdengar suara di belakangnya. Rangga tak berani menoleh, tapi ia tahu, apapun itu, makhluk itu kini sangat dekat. Tanpa suara, tanpa sapaan, makhluk-makhluk itu muncul dari antara kabut, satu demi satu, membentuk setengah lingkaran di sekelilingnya. Tidak ada kemarahan di wajah-wajah mereka, hanya kehampaan. Seakan mereka adalah sisa-sisa manusia yang tidak pernah benar-benar selesai menjadi arwah. Ada luka-luka terbuka di tubuh mereka, membatu oleh waktu. Beberapa tidak memiliki mata, yang lain memiliki wajah yang tertutup kulit, seperti belum selesai dibentuk. Dan Rangga tahu, ini bukan tentang dia, ini tentang waktu, dan waktunya hampir habis. Rangga berjalan perlahan, mengikuti insting yang entah berasal dari naluri bertahan hidup atau dorongan yang ditanamkan oleh desa itu sendiri. Di antara akar-akar besar pohon tua yang menggulung seperti urat raksasa, ia menemukan sesuatu yang tidak wajar. Papan kayu tua menutupi sebuah lubang di tanah, ditahan oleh batu besar yang sudah separuh tenggelam dalam lumut. Di sisi papan itu tergeletak sebuah buku lusuh, hampir tertanam oleh tanah basah. Sampulnya hancur dimakan jamur, tetapi beberapa halaman di dalamnya masih bisa dibaca. Tulisan tangan yang tidak rapi,
Penuh goresan tinta tergesa, mengisi lembar-lembar usang itu. Itu adalah jurnal seseorang. Baris-baris awal mencatat pencarian tentang ritual pemurnian roh oleh suku lama yang pernah tinggal di wilayah ini. Mereka tidak menyebut diri mereka manusia sepenuhnya. Mereka adalah penjaga batas, kelompok yang percaya bahwa dunia ini memiliki celah yang tak boleh dibuka. Namun, sesuatu terjadi, sebuah kegagalan dalam ritus terakhir, yang mengakibatkan bukan hanya roh jahat yang terperangkap, tetapi juga para penjaganya sendiri. Mereka tidak mati, mereka tidak hidup, mereka berulang, setiap malam, setiap generasi, terjebak dalam siklus pengorbanan yang tidak pernah selesai. Rangga membalik halaman terakhir. Ada sebuah kalimat tunggal yang ditulis dengan tinta merah, gemetar dan terputus-putus. Mereka memakan ketakutan. Jangan biarkan mereka tahu kamu takut. Ia menatap ke lubang yang tertutup papan kayu. Ada sesuatu yang menunggu di bawah sana, entah petunjuk atau akhir dari segalanya. Batu besar itu bergeser sedikit ketika ia mendorongnya. Angin dari dalam tanah langsung menyapu wajahnya. Dingin dan mengandung bau tanah basah bercampur besi. Bukan sekadar karat, melainkan bau darah tua yang membatu. Ia membuka penutup kayu itu dengan pelan dan menuruni anak tangga batu yang nyaris rapuh. Di bawah tanah, lorong sempit menuntunnya ke ruang berbentuk bulat, dengan dinding batu penuh pahatan simbol. Beberapa simbol serupa dengan yang ada di altar, tetapi kali ini lebih rinci, menggambarkan tubuh manusia dibelah dan diisi kembali dengan tanah. Di tengah ruangan, ada lingkaran dari tanah liat kering, dan di dalamnya, sebuah kursi batu, menghadap ke dinding di mana tergambar sosok tinggi tanpa wajah yang menjulang di antara kabut. Langkah Rangga terhenti ketika ia melihat apa yang menempel di dinding itu. Puluhan kancing dari berbagai bahan, kayu, tembaga, bahkan tulang, dipasang membentuk pola mata, dan beberapa di antaranya masih basah. Ia menyadari satu hal mengerikan. Setiap kancing itu pernah menjadi mata seseorang, dan kebenaran itu membuat tengkuknya terasa dingin. Seakan ada napas berat yang menyentuh kulitnya dari belakang. Lorong mulai bergetar perlahan. Suara-suara dari atas kembali terdengar. Namun kini bercampur dengan tangisan pelan dan suara langkah kaki berat yang semakin mendekat. Ia tahu ia harus kembali ke permukaan. Tapi saat ia menoleh ke arah tangga, lorong itu sudah tidak sama. Dan seolah menjauh dari tempat ia berdiri. Ia tidak sedang menjelajahi ruang bawah tanah. Ia sedang ditarik lebih dalam. Tanah di bawah pijakan Rangga mulai terasa lunak, seolah-olah sedang diinjak dari balik permukaan. Kabut kembali merayap masuk, kali ini menyusup hingga ke bawah tanah, menyelinap melalui celah-celah batu, menciptakan suara samar seperti desisan napas dari banyak mulut yang tidak terlihat. Udara semakin dingin, nafasnya sendiri menjadi berat, menggantung di udara seperti uap putih yang menolak hilang. Tapi yang paling mengganggu adalah sensasi baru yang menyusup ke tubuhnya. Perasaan diikuti oleh sesuatu yang tidak berjalan, tapi meluncur, tanpa suara, tepat di belakangnya. Ia memaksa diri untuk tetap melangkah. Walau dinding lorong kini tampak berdenyut perlahan, seperti daging yang hidup. Suara derap kaki mulai terdengar. Tidak satu, tapi banyak, bertempo cepat dan tidak teratur, seperti langkah anak-anak yang berlari tanpa arah. Ia berhenti, dan suara itu ikut berhenti. Ia menoleh, dan lorong di belakangnya kosong. Namun di sela kabut, ada yang berubah. Dinding mulai menunjukkan jejak tangan, bekas jari-jari kecil yang menyeret diri di batu lembab, meninggalkan goresan merah kehitaman. Kabut mulai bergerak melingkar, seperti pusaran yang tidak terlihat titik pusatnya. Tapi bukan hanya bentuknya yang aneh, melainkan isi kabut itu sendiri. Wajah-wajah mulai muncul di dalamnya, menggantung dan membeku seperti topeng yang terapung. Wajah-wajah itu tak memiliki ekspresi, hanya mulut yang terbuka lebar, terlalu lebar, hingga hampir membelah pipi. Beberapa matanya berlubang, sebagian lagi digantikan benda asing, manik-manik, kerikil hitam, bahkan pecahan kaca. Mereka tidak berkata-kata, hanya memandangi Rangga, seakan mengukur seberapa jauh ketakutan telah merasuk ke dalam dirinya. Ia mulai berlari, mencoba kembali ke permukaan, namun setiap langkah seolah membawanya ke tempat yang sama.
Seperti berlari di dalam tubuh sesuatu yang tidak memiliki ujung. Lorong berubah bentuk, menyempit, memanjang, kemudian terbuka tiba-tiba ke dalam sebuah ruang besar. Di langit-langitnya tergantung anyaman rotan berwarna gelap, meneteskan cairan pekat yang tidak jelas sumbernya. Di ruangan itu, kabut bergerak lebih aktif, berputar, naik turun, lalu berhenti tiba-tiba seperti sedang mendengarkan. Dan kemudian, dari dalam pusaran itu, terdengar suara, bukan kata-kata, tapi semacam tarikan napas panjang dan kasar, disusul oleh bunyi geraman rendah, seperti dada yang pecah saat dipaksa berbicara. Dari balik kabut, muncul sosok samar. Kepala terkulai ke samping dengan leher panjang yang tampaknya patah. Tangannya menjuntai hingga menyentuh lantai. Jari-jarinya panjang dan bengkok seperti akar tua. Langkahnya tidak terdengar, namun kehadirannya terasa menekan. Seperti udara di ruangan itu tiba-tiba menghilang. Sosok itu tidak langsung menyerang. Ia hanya berdiri, mengamati, dan Rangga menyadari sesuatu. Makhluk ini tidak mencari tubuh, tapi menyerap ketakutan. Dan semakin kuat rasa takut itu, semakin nyata makhluk itu menjadi. Ia bukan hantu. Ia adalah bentuk kabut itu sendiri. Sesuatu yang lahir dari kegagalan manusia menahan apa yang tidak boleh disentuh. Rangga merapat ke dinding, mencoba mengatur napas, tetapi tubuhnya gemetar. Kabut menyusup ke dalam paru-parunya, menusuk setiap hirupan udara seperti pecahan es. Suara langkah kembali terdengar, kali ini mengelilinginya, berputar seperti irama tarian kuno yang tidak pernah berhenti. Lalu, sesuatu mencengkeram pergelangan kakinya dari balik tanah. Ia menoleh ke bawah dan melihat tangan kecil mencuat dari celah lantai, pucat, dengan kuku hitam, menarik dirinya perlahan ke dalam. Ia menendang, meronta, namun cengkeraman itu tidak lepas. Ia mencoba mengingat kalimat dari buku harian itu. Jangan biarkan mereka tahu kamu takut. Tapi tubuhnya sudah tidak lagi merespons logika. Seluruh pikirannya diterkam panik. Kabut kini berdenyut seperti jantung, berdetak di dinding, lantai, dan udara di sekitarnya. Lorong-lorong di sekitarnya menghilang, menyisakan hanya dirinya dan altar batu yang kembali muncul entah dari mana. Di atasnya, boneka jerami baru telah tergeletak. Belum utuh, belum lengkap, masih menunggu bagian terakhir. Rangga berdiri di tengah lapangan desa. Tubuhnya basah oleh embun dan keringat dingin. Sekujur badannya terasa ditarik dari berbagai arah, bukan secara fisik, melainkan secara batin. Sesuatu di dalam dirinya mulai retak, seolah-olah kesadarannya digerogoti dari dalam, dimakan oleh suara-suara yang tidak pernah benar-benar ia pahami. Altar itu kembali muncul. Tidak ada langkah kaki yang mendekatkannya ke sana, tapi tiba-tiba ia telah berdiri di hadapannya. Boneka jerami di atasnya kini hampir lengkap. Tubuhnya terikat dari serat kering. Rambutnya disulam dari anyaman rotan yang gelap. Hanya wajahnya yang masih kosong. Dua lubang mata menganga menunggu diisi. Di seberang altar, kabut membuka celah, seperti tirai yang dibelah perlahan. Dari dalamnya, muncul sosok tinggi. Wajahnya tertutup topeng kayu dengan ukiran wajah menyiksa. Bukan menyeramkan karena bentuknya, tetapi karena apa yang disembunyikannya. Topeng itu tidak bergeming, namun kehadirannya seperti tekanan ribuan mata yang menatap dari balik dinding kabut. Rangga tidak bisa bergerak, kakinya membatu, tubuhnya terasa ringan dan berat dalam waktu yang sama. Suara-suara mulai terdengar lagi, kali ini tidak lagi dalam bisikan, tapi dalam bentuk paduan suara tak selaras. Anak-anak tertawa, perempuan bernyanyi, suara tangis dan ratapan menyatu dalam harmoni yang kacau. Semuanya berasal dari udara, dari tanah, dari dinding rumah-rumah yang kini menganga seperti mulut siap menelan. Ia menyadari satu hal yang terlambat. Tidak ada jalan keluar. Tidak pernah ada. Setiap jejak kakinya yang hilang, setiap jalan yang berulang, setiap suara yang membungkam langkahnya, semuanya adalah bagian dari mekanisme yang telah dirancang oleh kutukan itu sendiri. Desa ini tidak tersesat di dalam peta, tapi dikurung dalam waktu. Dan waktu hanya bergerak jika diberi tumbal. Kabut semakin mendekat, tidak menelan, tapi mengelilingi, menutup semua arah kecuali altar.
Sosok bertopeng itu tidak mendekat, hanya mengangkat tangan perlahan, menunjuk ke arah boneka jerami yang belum lengkap. Tangan itu kurus, namun tegas, bukan isyarat, tapi perintah. Rangga merasa sesuatu mengalir keluar dari matanya. Bukan air mata, tapi sesuatu yang lebih berat, lebih panas. Ia meraba wajahnya dan menyentuh dua benda kecil seperti batu bundar, licin, dan masih hangat, basah oleh air bening yang tak sepenuhnya miliknya. Seketika, tubuhnya terdorong maju, bukan oleh kekuatan luar, tapi oleh kehendak yang bukan miliknya. Ia memasangkan kancing itu ke boneka jerami. Saat jari-jarinya menekan permukaannya, dunia di sekelilingnya mulai retak, bukan secara visual, melainkan secara eksistensi. Kemudian, seberkas cahaya samar muncul dari langit. Bukan cahaya matahari, tapi pantulan pucat seperti sinar bulan yang tidak mengenal malam. Dalam cahaya itu, Rangga melihat tubuhnya mulai hilang. Dimulai dari kakinya, lalu tangannya, lalu perut, leher, kepala. Ia tidak merasa sakit, seperti dirinya sedang dihapus dari kenyataan secara perlahan. Di saat terakhir sebelum semuanya benar-benar hilang, Rangga melihat bayangan lain muncul di desa itu. Seorang pria, memakai ransel, kompas di tangan, tersesat, masuk ke dalam kabut, sama seperti dirinya dulu. Siklus telah lengkap. Keesokan harinya, jika ada seseorang yang mampu menembus rimba Kalimantan dan berdiri di desa tanpa nama itu, mereka mungkin akan melihat altar batu yang tetap lembab meski tak pernah diguyur hujan. Di atasnya, sebuah boneka jerami berdiri kaku. Matanya terbuat dari dua kancing hitam yang masih basah. Dan di sekelilingnya, kabut tidak lagi diam. Ia bernapas, menunggu pengganti berikutnya. Demikianlah kisah kali ini. Sebuah perjalanan yang membawa kita menembus batas logika dan menyelami kegelapan terdalam dari tanah yang menyimpan dendam masa lalu. Kutuk Tanah Borneo. Dendam di balik kabut bukan sekadar cerita horor, melainkan pengingat akan bagaimana sejarah, kepercayaan, dan luka-luka lama bisa tetap hidup dalam senyap, menunggu waktu untuk berbicara kembali dengan caranya sendiri. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan kisah ini hingga akhir. Kehadiran Anda sebagai pendengar adalah bagian penting dari setiap cerita yang hidup kembali dalam ingatan. Semoga pengalaman ini tidak hanya menghibur, tapi juga menggugah rasa ingin tahu serta kewaspadaan terhadap hal-hal yang tak terlihat, namun nyata di sekitar kita. Pesan moral yang bisa kita petik dari cerita ini adalah, jangan pernah meremehkan jejak yang ditinggalkan masa lalu. Ada tempat-tempat yang tidak bisa kita pahami, karena mereka tidak menunggu untuk dipahami, mereka menunggu untuk dihormati. Alam dan leluhur menyimpan kearifan sekaligus murka. Siapapun yang datang tanpa rasa hormat, bisa jadi bukan akan menemukan jalan pulang, melainkan menjadi bagian dari kisah yang tak lagi bisa diceritakan. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Tetap waspada, tetap berpikir kritis, dan jangan pernah menyepelekan keheningan, karena di sanalah suara-suara paling menyeramkan sering bersembunyi.